Pasca didepak dari kursi rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar kini fokus jadi buzzer Anies Baswedan. Musni Kumis itu semakin produktif, menghasilkan tulisan-tulisan yang memuji-muji mantan gubernur 212 tersebut di situs arahjaya.com. Tidak hanya itu loh pemirsa. Doi juga kerap menyampaikan sanjungannya terhadap Wan Anies melalui channel YouTube miliknya Musni Umar. Akan tetapi, langkah Musni mengkampanyekan Anies di YouTube sepertinya kurang efektif. Kenapa? Karena yang nontonnya cuma sedikit. Bayangkan saja pemirsa, videonya yang berjudul Anies Tahun Baru Imlek 2023 membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, yang diunggah pada 3 minggu yang silam hanya ditonton oleh 47 orang saja. Bisa jadi yang nonton itu adalah anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, serta keponakannya saja. Sedangkan video yang lainnya seperti yang berjudul Dr. Abbas Tata, Anies Anies Baswedan Harapan Perubahan hanya ditonton 35 kali saja. Nah, mengkampanyekan Anies lewat Twitter yang cukup potensial dilakukan oleh Musni Umar. Pasalnya, pengikut akun Twitternya Musni Umar cukup banyak, yakni 204.000. Serta yang menyukai cuitannya juga mencapai angka ratusan. Seperti cuitannya Dr. Ula Nuhrawati MM.2 Nasdem duduk manis, Anies nanti kami carikan mitra koalisi untuk bisa menjadi Capres 2024. Disukai oleh 136 pengguna Twitter lain. Hanya saja ini pula masalahnya. Ketika Musni banyak bikin cuitan di Twitter, orang-orang jadi tahu kalau dia itu doyan menyebarkan hoaks, bodoh, dan lain-lain. Hanya dengan melihat cuitannya, komentar warganet pun bermacam-macam. Ada yang menertawakan dan menghujat Musni Umar. Termasuk orang jadi tahu bagaimana tabiatnya yang sesungguhnya. Si Musni ini meskipun dapat gelar rektor terbodoh menurut versi pencarian di Google, tapi licik juga Ferguson. Lagi-lagi itu bisa dilihat dari cuitannya di Twitter berikut ini. Jadi beberapa hari yang lalu ia bikin statement seolah-olah mendukung Puan sebagai Capres 2024. Padahal aslinya tidak. Untuk lebih jelasnya berikut pernyataan Wan Abu tersebut. Kalau Ibu Puan jadi Capres 2024 terbuka peluang untuk menjadi presiden. Ujarnya dengan nada seperti tanpa bersalah. Terlihat di situ kalau pernyataan Musni tidak lebih dari sekedar pujian belaka yang mengandung racun. Karena aslinya dia pendukung Anies Baswedan Ferguson. Dengan demikian, karena dia mendukung politisi yang akrab dengan Rizik Syihab itu, maka secara otomatis Musni berharapnya Anies yang terpilih jadi presiden, bukan Puan. Lantas kenapa ia mengatakan kalau Puan jadi capres, peluangnya terbuka lebar untuk menang? Karena ketua DPR RI tersebut elektabilitasnya rendah, sehingga lebih mudah dikalahkan oleh Anies Baswedan. Bayangkan saja, menurut hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Puan hanya 1%. Sementara, menurut hasil survei Carta Politika, hanya 1,5%. Sedangkan SMRC mengungkapkan elektabilitas Putri Megawati itu hanya 2,1% doang, kalah sama Ahok. AHY saja yang elektabilitasnya lumayan tinggi, serta menjabat sebagai ketua umum partai, tidak jadi capres. Cukup jadi cawapres saja, atau tepatnya jadi cawapres Anies Baswedan. Kenapa? Karena dia tidak yakin bakal menang kalau nyapres, apalagi Puan. Oke lah. Puan merupakan kader partai pemenang pemilu 2014 dan 2019, memperoleh suara terbanyak pada Pileg 2019 lalu. Tapi itu tidak cukup Ferguson. Tidak cukup untuk mendongkrak elektabilitasnya. Atau kalau dia ikut-ikutan ketik rek spasi primbon, kirim ke 9877, maka jawabannya adalah kamu lahirnya kan Jumat Kliwon.
kamu tidak cocok kerja jadi presiden. Cocoknya kerja jadi anggota DPR saja, biar lebih sukses. Jadi pernyataan Musni Umar, kalau Puan nyapres peluangnya terbuka lebar, hanya omong kosong itu. Bahkan mengandung tipu muslihat, karena kenyataannya tidak demikian. Justru yang peluangnya lebih besar untuk menang adalah Gubernur Jawa Tengah saat ini, yakni Ganjar Pranowo. Pertanyaannya, kenapa Ganjar? Karena elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan bakal capres yang lain, termasuk jika disandingkan dengan Prabowo dan Anies. Kemudian jangan lupa, dia adalah orang Jawa. Oke lah, mungkin ada yang berpendapat dalam undang-undang tidak ada satupun pasal yang menyebut presiden harus dari suku Jawa. Tapi suka tidak suka, faktanya 6 dari 7 presiden RI adalah orang Jawa, pemirsa. Hanya Habibie doang presiden yang bukan dari Jawa. Itu pun dia dapat kekuasaan bukan karena dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melanjutkan masa jabatan yang ditinggalkan oleh Soeharto pasca lengser dari kursi kekuasaan. Dan itu pun tidak bertahan lama, hanya 17 bulan saja kepemimpinan Habibie. Setelah itu Habibie pun tidak mau lagi ikut pilpres lagi. Artinya apa? Ini bukan soal sara, tapi soal peluang. Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, kalau orang Jawa yang nyapres, peluangnya untuk menang lebih terbuka lebar. Lantas kenapa Musni Umar justru menyebut Puan yang memiliki peluang untuk terpilih jadi presiden, bukan Ganjar? Karena dia takut sekali kalau nanti Ganjar yang justru jadi lawannya Anies Baswedan. Bisa musnahlah harapannya untuk jadi Menteri Pendidikan kalau kader PDIP itu yang terpilih jadi Capres 2024. Nah, bagaimana menurut pemirsa terkait dengan opini saya kali ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode Kanal Timur berikutnya.